Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah, NPM 718212647. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seleksi personil dan repatriasi dari materi MSDM internasional. Yang pertama-tama yaitu perusahaan multinasional melakukan seleksi karyawan dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan personel di negara asal maupun perusahaan cabang pada berbagai negara lain. Ada 3 dasar yang digunakan dalam melakukan seleksi personel berdasarkan ketiga macam sumber. Asal personel akan diperoleh 3 macam jenis manajer, yaitu sumber-sumber SDM. Sumber-sumber SDM yaitu terdiri dari home country nasional atau bisa dikatakan manajer dengan kewarganegaraan di mana perusahaan multinasional berasal. Yang kedua yaitu host country nasional, manajer dengan kewarganegaraan dengan negara di mana perusahaan mempunyai cabang di luar negeri. Yang ketiga yaitu third country, manajer dan yang ditugaskan ke luar negeri yang tidak berasal dari negara asal MNC maupun negara cabang MNC namun dari negara lain atau negara ketiga. Alasan menggunakan host country nasional ini bagian dari sumber-sumber SDM. Yang pertama yaitu alasannya mengapa menggunakan host country nasional. Yang pertama biasanya para individu host country nasional sudah terbiasa dengan budaya setempat. Yang kedua yaitu memahami bahasa setempat. Selanjutnya yaitu biaya lebih murah daripada home country nasional. Yang terakhir yaitu membayar dan merekrut mereka merupakan public relation yang baik. Selanjutnya yaitu alasan menggunakan third country nasional. Alasan pertama yaitu gaji dan biaya personel lainnya biasanya lebih rendah daripada home country. Alasan yang kedua yaitu mereka memiliki pengetahuan pekerjaan yang baik terhadap pekerjaan dan memahami bahasa perusahaan cabang beroperasi. Selanjutnya yaitu kriteria umum terdiri dari kemampuan beradaptasi. Kedua yaitu memiliki kompetensi teknis, kemampuan beradaptasi pasangan dan keluarga. Yang keempat yaitu memiliki keahlian hubungan manusia, keinginan melakukan tugas luar negeri. Selanjutnya yaitu pengalaman luar negeri yang lalu, memahami budaya negara yang dituju. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki kualifikasi akademik, pengetahuan bahasa negara, dan yang terakhir yaitu memahami budaya negara asal. Sedangkan kriteria khusus yaitu kemampuan menyesuaikan perubahan budaya. Yang kedua yaitu kebebasan dan kemandirian. Yang ketiga yaitu kesehatan fisik dan emosi. Yang keempat yaitu usia, pengalaman, dan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu pelatihan bahasa, terus dorongan melakukan tugas luar negeri. Yang selanjutnya yaitu pasangan dan ketergantungan. Pasangan anggota keluarga harus memahami dan saling mendukung untuk kelangsungan pekerjaan. Sang manajer biasanya akan melakukan penyaringan kemampuan anggota keluarga dan yang akan diajak ke luar negeri oleh calon manajer yang akan ditugaskan ke negara lain. Yang terakhir yaitu kemampuan kepemimpinan. Ini yang terakhir yang terpenting. Kemampuan kepemimpinan harus ada di dalam jiwa kita. Karena kemampuan kepemimpinan itu sangat diperlukan di dalam perusahaan. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas prosedur seleksi personel internasional. Ada 2 prosedur seleksi yang digunakan MNC. Yang pertama tes, yang kedua yaitu interview. Dari hasil penelitian bahwa 127 manajer MNC ternyata prosedur tes tidak populer itu. Nah, selanjutnya yaitu repatriasi. Apa itu repatriasi? Pemulangan kembali manajer yang sudah ditugaskan ke luar negeri disebut repatriasi atau repatriation.
Alasan pemulangan atau pengembalian para ekspatriat antara lain yaitu yang pertama secara formal masa tugas sudah selesai. Yang kedua, para ekspatriat menghendaki anaknya sekolah di negara asal. Dan yang ketiga yaitu mereka tidak bahagia dan nyaman bekerja di negara lain. Mereka tidak bahagia. Maka dari itu ditugaskan keluar. Maka dari itu kembali manajer yang sudah ditugaskan ke luar negeri. Dan yang keempat atau yang terakhir, mereka gagal melakukan tugas di luar negeri. Itu yang dimaksud repatriasi atau bisa dikatakan repatriation. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.